Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 4 kelas AK23B. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang pajak penghasilan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Laisyan Listiana Hakim, Najwa Yuputri Manesa, Novita Dwi Anggraini, dan Rifandi Bagastian. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah daftar isi yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama pengantar, yang kedua subjek pajak, yang ketiga objek pajak final dan bukan objek pajak, dan yang terakhir bentuk usaha tetap. Mari kita mulai dari bagian yang pertama. Pajak penghasilan sebagai pajak subjektif. Pajak penghasilan atau PPH tergolong sebagai pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan pribadi wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya. Pajak penghasilan sebagai pajak langsung. John Stuart Mill, seorang ahli ekonomi Inggris tahun 1800-an, mempelopori perbedaan pajak atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang ada pada pengertian pajak. Pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah: pertama, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Yang kedua, pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Pajak penghasilan sebagai pajak langsung. Dari kedua pengertian di atas dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu 1. Penanggung jawab pajak atau wajib pajak, yaitu orang-orang yang secara hukum yuridis formal harus membayar pajak. 2. Penanggung pajak adalah orang yang membayar pajak dalam arti ekonomis. 3. Pemikul pajak atau destinataris, yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak. Pajak penghasilan atau PPH adalah satu contoh dari pajak yang termasuk sebagai pajak langsung. Ketiga unsur pajak dalam pengertian di atas ditemukan dalam diri satu orang. Sebuah badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya bertindak sebagai 1. Penanggung pajak, harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 2. Pembayar pajak, pada setiap masa pajak melakukan pembayaran pajak penghasilan. 3. Destinataris, sebagai yang dituju oleh undang-undang untuk memikul beban pajak. Pajak penghasilan sebagai pajak pusat atau pajak negara. Menurut amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23A ditentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Undang-undang dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya di bawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang. Subjek pajak, dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.010/2020 tentang organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /43/PJ/2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. 4.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per Strip 28/PJ/2018 tentang surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Pengertian Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 1 Ayat 1. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh Undang-Undang Perpajakan untuk dikenakan pajak. Subjek pajak meliputi A. Orang pribadi, B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris, C. Badan, D. Bentuk usaha tetap atau BUT. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 1 huruf A. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Badan. Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 1 huruf B. SE Strip 22/PJ/2022. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 5. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik. Penggolongan subjek pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 dan PER Strip 43/PJ/2011. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 3. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama, orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Kriterianya itu antara lain pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah orang pribadi yang pertama, mempunyai tempat tinggal, place of residence di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk yang pertama, berdiam, permanent dwelling place, yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan. Yang kedua, melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya, ordinary course of life. Yang ketiga, tempat menjalankan kebiasaan, place of habitual abode, atau
B. Mempunyai tempat domisili, place of domicile di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia. Orang pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu green card, identity card, student card, pengesahan alamat dari luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia, surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia, tertulis resmi paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat. Yang kedua, subjek pajak luar negeri Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 4. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, B. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. C. Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lainnya. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak. Pengertian wajib pajak. Penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 6 PER-04/PJ/2020. Pada dasarnya, tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya atau didasarkan pada kenyataan. Tempat tinggal orang pribadi, yang pertama, tempat tinggal tetap bersama keluarga. Yang kedua, pusat kepentingan pribadi dan ekonomi jika memiliki tempat tinggal tetap di lebih dari satu lokasi atau tidak memiliki tempat tinggal tetap. Yang ketiga, tempat tinggal terlama dalam 1 tahun terakhir jika pusat kepentingan tidak dapat ditentukan. Tidak termasuk sebagai subjek pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 3 235-PMK.010/2020 156-PMK.010/2015. Keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat, bukan WNI, di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia, berdasarkan PMK nomor 156-PMK.010/2015, organisasi-organisasi internasional tersebut adalah yang pertama, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Yang kedua, IMF, International Monetary Fund. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Pengertian objek pajak.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1, objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah 1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. 2. Yang diterima atau diperoleh wajib pajak. 3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. 5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jenis-jenis penghasilan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1. 1. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 2. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 3. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 4. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Jenis-jenis objek pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1 dan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. 1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPH. 2. Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan seperti upah gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak. 3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 4. Meliputi hadiah dari undian, pekerjaan, serta kegiatan seperti hadiah undian tabungan dan hadiah dari pertandingan olahraga. 5. Yang dimaksud penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. 6. Laba usaha. 4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta capital gain, termasuk 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 3. Keuntungan karena likuidasi, pengakuan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangannya. Keuntungan atas pengalihan harta bukan merupakan objek PPH dalam hal pengalihan harta sebagai bantuan atau sumbangan atau hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerja, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Surat Edaran Nomor 5 tentang Pajak tahun 1995. Yang kedua yaitu ada pengalihan harta sebagai bantuan atau sumbangan atau hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Surat Edaran Nomor 5
tentang pajak nomor 4 tahun 1995, pengalihan harta dalam rangka penggabungan peleburan atau pemekaran usaha wajib pajak yang diperkenankan melakukan penggabungan peleburan atau pemekaran usaha dengan nilai buku perusahaan yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek. Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 10 tahun 2017. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi. 7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada angka 2, sedangkan pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3. 8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta bergerak atau harta tak bergerak. Misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang. 9. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. 10. Keuntungan karena pembebasan utang. Pembebasan utang merupakan penghasilan bagi pihak yang semula berutang dan biaya bagi pihak yang semula berpiutang. 11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 12. Selisih karena penilaian kembali aktiva. 13. Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi atau pemegang polis. 14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Tambahan kekayaan neto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan baik penghasilan yang telah dikenakan pajak, yang belum dikenakan pajak maupun yang bukan objek pajak. 16. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Objek pajak final. Dasar hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atau
penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Karakteristik PPh bersifat final. 1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain yang non-final dalam perhitungan PPh pada SPT tahunan. 2. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. 3. PPh final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. 4. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi, konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Berikut adalah jenis usaha dan klasifikasi usahanya. Yang pertama ada konsultasi konstruksi, umumnya arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, arsitektur lanskap, dan perencanaan wilayah. Untuk spesialis klasifikasi usahanya yaitu ada konsultansi ilmiah dan teknis, pengujian dan analisis teknis. Yang kedua yaitu ada pekerjaan konstruksi, umumnya bangunan gedung dan bangunan sipil. Untuk spesialisnya instalasi, konstruksi khusus, konsultasi prafabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Yang ketiga yaitu ada pekerjaan konstruksi terintegrasi, klasifikasi usahanya yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil. Terhadap kontrak usaha jasa konstruksi yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Jika pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 berlaku, maka DPP penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. 2. Jika pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan pada tanggal 21 Februari tahun 2022 dan setelahnya, maka DPP penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. 3. Terhadap tagihan yang sudah masuk dan sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2022 belum ada realisasi pembayaran, harus dilakukan penyesuaian tarif PPh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, tarif 10% dan bersifat final. Definisi dividen adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Pemotongan pajak atas dividen dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3
dalam hal atas dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka dividen yang diterima bukan objek pajak penghasilan. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021. Obligasi adalah surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang diterbitkan oleh pemerintah dan non-pemerintah, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah atau suku. Pengecualian pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan tarif umum sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam penerima penghasilan merupakan A. Wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. B. Wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Pajak penghasilan atas hadiah undian. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000, tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, Pasal 5 dan Pasal 7, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2018. Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sebagai berikut. A. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri. B. Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri. C. Atas bunga dari tabungan dan diskonto SBI serta bunga dari deposito dikenal pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Bukan objek pajak. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Tidak termasuk objek pajak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 3 dan penjelasan. 1. Bantuan atau sumbangan. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
6. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah dipisahkan otoritas jasa keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 7. Penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu nomor 234 Peraturan Menteri Keuangan nomor 3 tahun 2009. 8. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi. 9. Penerimaan dana jaminan penyelesaian transaksi bursa oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI yang berasal dari anggota clearing sepanjang tidak digunakan untuk menambah kemampuan ekonomis oleh PT KPEI. Dalam kurung Keputusan Direktur Jenderal Nomor 390 tentang Pajak tahun 2002. Tetap. Dasar hukum 1. Perjanjian penghindaran pajak berganda dalam kurung tax treaty masing-masing negara. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK 03/2021 tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK 03/2019 tentang penentuan bentuk usaha tetap. 5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 62/PJK/1995 tentang jenis dan besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya suatu bentuk usaha tetap. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 04/PJ/2017 tentang penentuan bentuk usaha tetap bagi subjek pajak luar negeri yang menyediakan layanan aplikasi dan atau layanan konten melalui internet. Pengertian BUT, bentuk usaha tetap. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 5 yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa 1. Tempat kedudukan manajemen, 2. Cabang perusahaan, 3. Kantor perwakilan, 4. Gedung kantor, 5. Pabrik, 6. Bengkel. Kriteria terbentuknya BUT dalam kurung pasal 4 nomor 35/PMK 03/2019. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Adanya suatu tempat usaha di Indonesia. 2. Tempat usaha bersifat permanen. Dan 3. Tempat usaha digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Bentuk usaha sebagai berikut merupakan bentuk usaha tetap meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas, meliputi 1. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. 2. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 3. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak besar. Dan 4. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Penjelasan mengenai kriteria terbentuknya BUT Pasal 5 Nomor 35 PMK 03 2019. 1. Adanya suatu tempat usaha di Indonesia. 2. Tempat usaha di atas bersifat permanen. 3. Tempat usaha digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Jenis-jenis BUT Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 5. 1. Tipe fasilitas fisik terdiri dari tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, dan pabrik. 2. Tipe aktivitas terdiri dari proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. 3. Tipe keagenan terdiri dari orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas. 4. Tipe asuransi terdiri dari agen yang pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau tanggungan risiko di Indonesia. Ya lain terbentuknya BUT Pasal 7, 8, 9, 10 Nomor 35 PMK 03 2019. 1. Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan merupakan kegiatan usaha oleh orang pribadi asing atau badan asing di Indonesia. 2. Pemberian jasa diberikan oleh pegawai atau pihak lain lebih dari 60 hari dalam 12 bulan termasuk sebagai BUT. 3. Agen yang kedudukannya tidak bebas, orang atau badan yang bertindak untuk dan atas nama wajib pajak luar negeri (orang pribadi asing atau badan asing. 4. Agen atau pegawai perusahaan asuransi asing. Berlaku jika agen atau pegawai penerima premi atau menanggung resiko di Indonesia dan perusahaan asuransi tidak berdomisili atau tidak didirikan di Indonesia. Penghasilan BUT Penggolongan penghasilan bentuk usaha tetap. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 5. 1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan harta yang dimiliki, penghasilan yang diperoleh langsung oleh BUT. 2. Penghasilan kantor pusat dari kegiatan di Indonesia yang sejenis dengan BUT dianggap sebagai penghasilan BUT karena masuk ruang lingkup usaha BUT. 3. Penghasilan kantor pusat dari Indonesia yang terkait secara efektif dengan BUT jika ada hubungan langsung antara penghasilan dengan harta atau kegiatan BUT. Penghitungan penghasilan kena pajak BUT Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1. A. Biaya yang dapat dikurangkan. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan biaya operasional BUT. B. Biaya administrasi kantor pusat berdasarkan KEP 62 PJ 1995 harus berkaitan langsung dengan kegiatan BUT maksimal sesuai proporsi omzet BUT di Indonesia terhadap omzet global. Wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasi yang diaudit, mencantumkan rincian peredaran usaha global, jenis dan besarnya biaya administrasi yang disebabkan ke masing-masing BUT, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak bisa dijadikan biaya, royalti atau imbalan atas hak kekayaan intelektual, paten, dan lain-lain. Imbalan atas jasa manajemen dan jasa lainnya, bunga (kecuali dalam usaha perbankan). Perhitungan PPh Pasal 26 atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT (14 PMK 03 2011). PPh Pasal 26 atas laba setelah pajak yang diperoleh BUT yaitu tambahan PPh yang dikenakan atas laba setelah pajak
atau net income after tax yang diperoleh BUT sebesar 20% atau sesuai tarif yang berlaku dalam tax treaty. Penentuan BUT menurut P3B yang berkaitan dengan layanan OTT atau over the top dalam kurung SE 04PJ 2017. Layanan over the top yang selanjutnya disebut layanan OTT meliputi layanan aplikasi melalui internet dan atau layanan konten melalui internet. BUT adalah suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan. Definisi ini mengandung adanya persyaratan. 1. Keberadaan suatu tempat usaha yang dapat berbentuk tempat, fasilitas, atau instalasi. 2. Keberadaan suatu tempat usaha tersebut bersifat tetap atau permanen, yaitu diselenggarakan di suatu tempat tertentu yang tidak bersifat sementara. Dan ketiga, tempat usaha yang bersifat tetap tersebut digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT bagi SPLN yang menyediakan layanan OTT dapat berupa 1. Tempat tetap di Indonesia yang digunakan untuk menjalankan kegiatan OTT seperti kantor manajemen, cabang, kantor perwakilan, gedung, kantor, bengkel, dan gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, komputer server pusat data, agen elektronik, dan peralatan otomatis lainnya. 2. Keberadaan pegawai atau pihak lain yang bertindak untuk atau atas nama SPLN dalam menjalankan usaha atau kegiatan OTT di Indonesia. Demikianlah video pembelajaran dari kami mengenai pajak penghasilan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.